Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis manis ini tentunya kami program Halo Bandung menyapa Anda dengan informasi yang manis-manis. Dan untuk khusus hari ini saya Krisanti menemani Anda sendirian saja karena partner saya sedang ada keperluan. Dan juga tentunya hari Kamis ini sampai dengan jam 9 nanti saya punya informasi khusus untuk saya sampaikan kepada Anda pemirsa di rumah berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, buat Anda yang masih bingung ingin melanjutkan kuliah kemana, jurusannya apa, kemudian akreditasinya bagaimana, situasi perkuliahannya seperti apa, apalagi semester baru ini akan segera ada di depan mata dan barangkali pemerintah akan segera melonggarkan peraturan tatap muka di dunia pendidikan. Nah, berkaitan dengan hal itu tentunya tak kenal maka tak sayang, saya ingin memperkenalkan lebih dekat lagi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pasundan Bandung dengan menghadirkan dua narasumber saya yang tentunya nanti akan saya perkenalkan kepada Anda setelah tayangan berikut ini berkaitan dengan Universitas Pasundan FEB. Nah, lebih dekat lagi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, kami punya tayangannya untuk Anda pemirsa. Di bawah payung paguyuban Pasundan, lahirlah Universitas Pasundan yang berdiri megah di tengah kota Bandung. Salah satu yang menjadi kebanggaan Universitas Pasundan adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan 3 program studi, yaitu program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Mahasiswa-mahasiswi yang menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan tidak hanya dari kota Bandung dan sekitarnya. Tidak sedikit yang berasal dari berbagai provinsi yang ada di seluruh penjuru Indonesia, bahkan dari mancanegara. Kenapa saya memilih kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas? Karena fasilitas yang lengkap dan juga modern sangat menunjang kami dalam melaksanakan perkuliahan. Dan juga banyak program baik secara akademis maupun non-akademis yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan juga senantiasa berupaya mengejar dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang proses perkuliahan. Mengikuti tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana di bidang ekonomi, dengan dukungan dosen-dosen yang berdedikasi tinggi dan berkualitas, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan membuka program studi S2 dan S3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pasca Sarjana Unpas adalah merupakan tempat yang tepat untuk saya dalam pengembangan karir saya. Diberikan keleluasaan untuk pembelajaran, baik itu tatap muka dan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang menjadi visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan adalah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang unggul dan berkualitas dalam pengembangan sumber daya manusia profesional di bidang ekonomi, inovatif dan mandiri, berdaya saing, mampu menghadapi setiap perubahan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dijiwai nilai-nilai budaya Sunda dan agama, serta berwawasan nasional dan global tahun 2021. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan menjadi pelopor dalam penyelenggaraan program perkuliahan dengan sistem e-learning yang bekerja sama dengan Kyunghee University Korea. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan adalah satu-satunya fakultas yang mempunyai bank sendiri, yaitu Bank Mini,
yang mana kepemilikan dan pengurusnya adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri. Selamat untuk Fakultas Ekonomi Unpas yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia baik itu di Jawa Barat maupun di skop nasional. Mereka lebih mempunyai intelijensia yang tinggi dan EQ. EQ itu tidak semua universitas mempunyai dan bisa berkontribusi untuk kecepatan dalam meningkatkan pertumbuhan di Jawa Barat. Saya menimba ilmu di Universitas Pasundan Fakultas Ekonomi sangat memberikan bekal menjadi manusia yang bisa berkompetisi dalam dunia kerja. Saya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat dan umumnya masyarakat Indonesia, untuk bergabung dalam wadah pendidikan tinggi milik Paguyuban Pasundan, milik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana. Ya, itu tadi pemirsa, Anda baru saja menyaksikan profil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pasundan. Dan untuk lebih kenal lagi pemirsa berkaitan dengan prestasi, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di FEB Unpas, saya menghadirkan dua narasumber saya pagi hari ini langsung datang ke studio Bandung TV. Saya perkenalkan kepada Anda pemirsa. Yang pertama di sebelah saya ada Bapak Muhammad Ridwan SEMSI AKCA. Beliau adalah selaku Sekretaris Prodi Akuntansi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun. Iya, sehat ya Pak? Sehat Bu. Harus sehat. Kemudian Pak Muhammad Ridwan tidak sendiri pemirsa, ditemani juga oleh Sekretaris Prodi Manajemen, ada Bapak Ardi Gunardi SEMSI. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat datang di Bandung TV. Pas ini sudah banyak sekali informasi yang akan disampaikan kepada pemirsa Bandung TV. Ya. Oke, berkaitan dengan keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Unpas sendiri, mungkin pemirsa di rumah masih sedikit yang mengetahui berkaitan dengan keberadaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik itu dari Prodi Akuntansi dan juga Prodi Manajemen. Nah, kita akan kenalan lebih dekat lagi dengan Prodi Akuntansi, barangkali dengan Pak Muhammad Ridwan, barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan Prodi Akuntansi. Ya. Berkaitan dengan program studi akuntansi yang merupakan salah satu program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, merupakan program studi dengan akreditasi A, yang tentunya akreditasi A ini menunjukkan bahwa kualitas institusi ini diakui bukan menurut kami, tapi menurut pihak eksternal, sehingga kami bisa menjamin bagaimana kualitas dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang ada di program studi akuntansi khususnya. Oke, sudah jelas bahwa akreditasinya A ya Pak ya, untuk Prodi Akuntansi sendiri. Nah, berikutnya untuk Prodi Manajemen, Pak Ardi Gunardi, ada yang ingin diceritakan terlebih dahulu? Untuk program studi manajemen bisnis, alhamdulillah saat ini masih menjadi favorit tentunya di kalangan calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke program studi kami. Dan kami pun saat ini alhamdulillah sudah mempertahankan kurang lebih selama 16 tahun begitu akreditasi A, dan juga terakhir 2015 ISO 9001-2015. Oke, bisa diceritakan dulu Pak Ardi, ISO itu seperti apa untuk pemirsa di rumah? Ya, untuk akreditasi ISO ini memang merupakan jaminan mutu bagi sebuah lembaga ataupun institusi, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, berkaitan dengan
kualitas yang diakui, direkognisi oleh standar, yaitu tadi standar internasional, dan yang mana setiap input, proses, outputnya sudah terjaga sesuai dengan kualitas. Gitu. Oke, berarti bukan hal yang mudah untuk mendapatkan hal tersebut ya Pak? Iya, betul. Oke, proses panjang 16 tahun ya? Iya. Untuk bisa mendapatkan pengakuan dari eksternal. Iya. Sejauh ini sudah berapa banyak mahasiswa yang hadir di Unpas dari prodi akuntansi dan juga manajemen bisnis, Pak Ardi barangkali terlebih dahulu? Untuk mahasiswa kami alhamdulillah setiap tahunnya itu kurang lebih antara 300 sampai 350 mahasiswa yang mendaftar begitu ke program studi. Ada seleksi khusus tidak untuk manajemen bisnis sendiri? Untuk seleksi tentu ada, begitu ada seleksi yang memang harus dijalankan karena kan ini berkaitan dengan input yang nantinya akan diolah oleh tim dosen tentunya supaya menjadi mahasiswa yang bermanfaat dan menjadi sarjana ekonomi yang berkualitas begitu. Oke. Selanjutnya kalau untuk Pak Ridwan sendiri di akuntansi bagaimana? Nah, untuk program studi akuntansi sampai dengan hari ini kurang lebih jumlah mahasiswa aktifnya ada 800-an orang, 800 mahasiswa, yang mana jumlah 800 orang mahasiswa ini merupakan mungkin salah satu yang terbesar di Jawa Barat untuk program studi akuntansi. Nah, adapun yang berkaitan dengan proses rekrutmen tadi kurang lebih sudah disampaikan oleh Pak Ardi, jadi metodenya sama, metode rekrutmen yang diselenggarakan karena ini sifatnya fakultatif dan sama diberlakukan oleh universitas, jadi kami ada jalur saringan masuk, ada USM untuk mahasiswa baru, kemudian ada jalur penelusuran minat dan kemampuan, dan juga ada jalur berbasis rapot gitu ya, atau nilai UTBK dalam hal rekrutmen calon mahasiswa baru. Jadi dipastikan bahwa proses seleksi ini berjalan dengan baik demi menjaga kualitas input. Nah, tentunya mudah-mudahan dari para pemirsa yang menonton hari ini bisa mendaftarkan kalau punya mungkin saudara, mungkin anak yang mau bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi. Atau bahkan Anda sendiri yang mau melanjutkan kuliah barangkali ada S1, S2, S3-nya begitu ya Pak ya? Oh iya, betul. Oke, dan pasti beragam mahasiswa yang belajar di Unpas, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena tadi kalau kita lihat di video profilnya dari seluruh Indonesia juga hadir belajar di sana, bahkan dari luar negeri. Nanti kita coba berbincang lagi pemirsa berkaitan dengan kalau kita ambil jurusan ataupun prodi akuntansi kita belajar apa, kemudian manajemen bisnis kita belajar apa, kita cocoknya di mana, nanti akan dikopas langsung oleh kedua narasumber saya tentunya usai jeda di program kesayangan Anda, Halo Halo Bandung, Karaos Bandungna. Ya, Anda masih menyaksikan program Halo Halo Bandung, Karaos Bandungna, dan untuk episode pagi hari ini tentunya akan membahas mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pasundan. Tadi sudah ada gambaran berkaitan dengan dua program studi, yaitu akuntansi dan juga manajemen bisnis yang ternyata memiliki prestasi luar biasa dan tentunya ini diakui oleh eksternal dengan akreditasi yang luar biasa baik, bahkan pengakuan dari dunia internasional. Nah, untuk Anda pemirsa yang masih bingung untuk mau melanjutkan kuliah di mana, barangkali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan menjadi salah satu pilihan Anda untuk bisa meraih masa depan tentunya dengan bidang ilmu yang Anda sukai, baik itu akuntansi, kemudian juga manajemen bisnis dan ekonomi pembangunan. Nah, tadi saya sempat bertanya kepada kedua narasumber saya berkaitan dengan kalau kita ambil akuntansi, apakah kita belajarnya hanya debit kredit saja atau mengambil manajemen bisnis untuk bisa menguasai bisnis, seperti apa mata kuliah yang kita harus kuasai dan pelajari. Langsung saya akan bertanya kepada beliau-beliau berkaitan dengan apa saja sih yang dipelajari oleh mahasiswa selama ini untuk menjadi tadi qualified lulusan ya Bapak-bapak, khususnya untuk dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Pasundan. Pak Ardi dulu deh yang paling dekat dengan saya untuk menjadi mahasiswa
manajemen bisnis, Pak Ardi harus menguasai apa saja dan mereka akan belajar apa saja di sana? Iya, tentunya untuk bergabung menjadi mahasiswa program studi manajemen dan bisnis tidak hanya dari ilmu pengetahuan sosial saja, tapi dari peminatan yang sebelumnya di SMA-nya mungkin ilmu pengetahuan alam itu juga bisa bergabung karena di manajemen ini juga pada akhirnya dibekali dengan kompetensi-kompetensi untuk kemampuan manajerial baik itu dalam perusahaan maupun skop small business begitu, yang mana ini memerlukan modal dasar yaitu pengetahuan sewaktu di SMA tadi, dan juga nanti kami akan melengkapi dengan kompetensi-kompetensi yang menambah kemampuan manajerial skill tadi dengan core kompetensi yang ada di program studi kami, yaitu seperti manajemen keuangan dan investasi, lalu ada manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan juga manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir di kurikulum kami yang terbaru ini mengadopsi kekinian lah begitu ya, adaptif terhadap perubahan zaman sekarang, yaitu ada peminatan baru manajemen bisnis digital. Oke, karena tidak bisa dihindari ya Pak ya untuk penetrasi teknologi dalam dunia pendidikan. Betul. Kemudian berapa SKS yang harus ditempuh oleh para mahasiswa? Untuk mahasiswa ini yang ditempuh 144 SKS dan bisa dioptimalkan hanya selesai dalam waktu 7 semester saja. Oke. Gitu. 3,5 tahun barangkali ya Pak? Iya betul, 3,5 tahun. Untuk skripsinya sendiri bagaimana? Karena ada beberapa lembaga pendidikan yang metodenya bisa skripsi, bisa by riset, atau seperti apa? Ya, untuk di program studi manajemen saat ini sesuai dengan kurikulum amanah, kurikulum baru, untuk pemilihan skripsi ini masih merujuk kepada riset yang dilakukan oleh mahasiswa, dan tentunya karena sekarang sudah ada program MBKM juga, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada juga skripsi yang disesuaikan dengan program misalnya seperti studi independen maupun juga magang di perusahaan afiliasi yang bekerja sama dengan Kemdikbud begitu, dan nanti mereka menyesuaikan dengan apa yang diteliti di lapangan begitu. Oke, untuk skill kompetensi tambahan yang tadi diceritakan Pak Ardi, seperti apa saja yang harus dikuasai? Ya, saat ini memang soft skill dan juga kompetensi tambahan di program studi manajemen ini seperti komunikasi begitu, critical thinking, dan juga kolaborasi itu ditekankan dari setiap perkuliahan yang tentunya nanti di praktikum dilengkapi oleh praktikum, dan juga tadi ada program pertukaran mahasiswa begitu, dan juga dengan sertifikasi yang bisa didapatkan tentunya. Oke, jadi cukup banyak kegiatan-kegiatan yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa, khususnya bagi Anda yang memang nanti berminat untuk ambil program studi manajemen dan bisnis ya Pak Ardi. Untuk Pak Ridwan sendiri di akuntansi bagaimana? Nah, kalau untuk program studi akuntansi ini tadi kalau kita membahas atau menghubungkan kompetensi apa dulu yang harus dimiliki oleh seorang calon mahasiswa, maka di prodi akuntansi ini sebenarnya kalau secara spesifik harus dari bidang IPS secara spesifik, tapi karena sebenarnya ketika mahasiswa ini mulai di semester pertama mereka dibekali suatu pengetahuan yang sama, sehingga kami tidak menutup harus memiliki kemampuan dasar apa untuk dapat berkuliah di program studi akuntansi. Jadi multidisiplin, mau dari yang bidangnya IPA, mau yang dari IPS, mau yang dari kejuruan, itu diperkenankan dan dipersilahkan untuk dapat berkuliah pada program studi akuntansi. Nah, ini yang berkaitan dengan kompetensi dasar apa tadi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang berikutnya berkaitan dengan apa saja yang dipelajari. Nah, tentunya kalau kita
membahas mengenai apa saja yang dipelajari. Ini erat kaitannya dengan bagaimana kita, kalau tadi katanya debit kredit saja gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak sudah tidak terlalu dapat menjadi sesuatu hal yang relevan ketika kita hanya membahas debit kredit. Jadi akuntansi hari ini itu lebih kepada bagaimana kita mampu menyajikan suatu informasi, atau istilah kerennya information provider gitu. Jadi yang menyajikan informasi yang berkaitan bukan saja tentang keuangan tapi non keuangan. Yang hari ini kebutuhan terhadap pelaporan keuangan, khususnya pelaporan yang terintegrasi, itu semakin tinggi, sehingga kita masih punya peluang bagaimana menjadi seorang akuntan yang mampu menyajikan suatu informasi, dan sebaliknya menjadi seseorang yang memeriksa atas informasi yang telah disajikan. Jadi kalau mata kuliahnya mungkin ada 54 mata kuliah, 144 SKS, yang mana tugas akhir itu di kami hanya ada satu pilihan. Ya tadi kalau tadi katanya ada yang bisa jalur riset gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau di kami sampai dengan hari ini masih tugas akhir itu harus ditempuh dengan skripsi. Nah, sehingga durasi waktu yang diperlukan tadi sama dengan prodi manajemen itu dapat ditempuh dalam waktu 3,5 tahun, yang mana sampai dengan hari ini rata-rata lulusannya itu bisa menempuh waktu studinya kurang lebih 3,8 bulan. 3,8 tahun ya untuk waktu studinya, dengan rata-rata IPK juga yang cukup bisa diterima di pasar ya, jadi lebih dari 3,25 rata-rata lulusan. Nah, kalau untuk mata kuliahnya tentu kalau jenisnya intinya yang berkaitan dengan prodi akuntansi ini, nanti depannya selalu ada istilah akuntansi, tapi kami menawarkan sesuatu hal lain yang berkaitan dengan bagaimana kewirausahaan, yang mana kewirausahaan ini lebih kepada simulasi bisnis yang dituangkan dalam penggunaan software gitu ya. Jadi simulasi berbasis web, ada istilahnya bagaimana mahasiswa ini mampu mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dalam konteks berwirausaha. Dan juga untuk penggunaan aplikasinya kami menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Jadi mengikuti bagaimana perkembangan revolusi industri 4.0 hari ini. Oke, memang tidak bisa dipungkiri juga ya Pak ya untuk perkembangan teknologi di akuntansi. Betul, jadi karena otomatisasi, jadi kalau mahasiswa hanya tadi debit kredit, nah ditinggalkan dan digantikan oleh mesin, sehingga kami menawarkan bagaimana mahasiswa itu harus mampu mempelajari sebagai seorang analisnya, dan kemudian bagaimana mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi, sehingga menjadi mahasiswa atau lulusan yang tidak digantikan oleh mesin. Luar biasa, targetnya itu ya, karena ya nggak bisa dipungkiri juga semuanya sekarang intelligent artificial di mana-mana begitu ya Pak Ridwan ya. Berapa SKS yang harus ditempuh di sana akuntansi? Tadi 144 SKS. 144 ya, ada 144 SKS. Dengan durasi waktu tadi, waktu studinya bisa ditempuh 3,5 tahun. Dan rata-rata di angka 3,8 tahun ya Pak ya? 3,8 tahun. Dan IPK-nya juga bagus-bagus pastinya. Iya, alhamdulillah bagus-bagus. Untuk kompetensi tambahan seperti manajemen bisnis apakah ada? Nah, untuk kompetensi tambahan kebetulan tadi jadi selain memperoleh ijazah, mahasiswa pun mendapat sertifikat yang bukan dikeluarkan oleh kami. Jadi kami tidak menyatakan bahwa mahasiswa ini kompeten menurut kami, tapi kami bekerja sama dengan tadi misalnya ada provider yang menyediakan sertifikasi yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi simulasi bisnis, ada Monsoon Sim, kemudian ada aplikasi yang berkaitan dengan enterprise resource planning. Jadi ada tadi sistem terintegrasi yang dikeluarkan oleh SAP. Jadi mereka mengikuti praktikum, kemudian nantinya mereka akan mengikuti ujian yang mana nanti kelulusannya bukan dari kami tetapi langsung dari pihak eksternal, sehingga sertifikatnya tentunya jadi lebih independen, lebih independen. Jadi lulus memang dari
lembaga yang mengeluarkannya, bukan internal kampus gitu. Oke, jadi untuk alat-alat jualan mereka para alumni sudah lengkap sepertinya, sudah dibantu oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas. Betul. Oke, pemirsa, sekali lagi kalau masih bingung untuk ambil perkuliahan di mana, jurusannya apa, boleh nih antara dua ini untuk menjadi salah satu target Anda untuk bisa tadi bersaing di dunia global dan juga menjadi akuntan yang handal dan juga menjadi lulusan manajemen bisnis yang luar biasa. Oke, nah nanti kita akan coba berbincang lagi dengan bahasan bagaimana cara mendaftar, biayanya berapa, kemudian apakah ada ospek, kemudian saat ini kan lagi masa pandemi, bagaimana sistem pembelajaran di sana. Nanti kita bahas setelah jeda, tentunya masih dalam program Halo Halo Bandung, karena Aos Bandung Nah. Nah, gimana pemirsa, sudah punya gambaran kan apa saja yang dipelajari di FEB Unpas, kemudian sudah pasti Anda akan memilih ketiga program studi yang tentunya Anda yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah kemana, barangkali ini menjadi jawaban Anda selama ini untuk bisa menjadi lulusan yang luar biasa oke dan diterima dunia profesional. Nah, gimana untuk caranya bisa menjadi mahasiswi ataupun mahasiswa di FEB Unpas? Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Ridwan dan juga Pak Ardi berkaitan dengan hal tersebut, karena tadi ada banyak program ya untuk bisa Anda bergabung dengan FEB Unpas. Pak Ridwan deh dulu, saya kasih kesempatan untuk bisa menjelaskan bagaimana step by stepnya untuk bisa menjadi mahasiswa Bapak. Siap. Terkait dengan tadi registrasi pendaftaran sebagai mahasiswa baru, tentunya yang pertama adalah wajib lulus dulu. Lulus. Nah, lulus ini nanti bisa kalau ternyata ijazahnya masih diproses, kita bisa menggunakan surat keterangan lulus. Jadi yang pertama kali harus disiapkan cukup surat keterangan lulus dan paling tidak tanda pengenal. Ya, tanda pengenal, kemudian prosesnya sangat mudah. Jadi para calon mahasiswa ini cukup membuka webnya penerimaan mahasiswa baru, nah PMB Unpas itu nanti kemudian mengisi form yang harus diisi dengan berbekal tadi surat keterangan lulus, kemudian identitas diri. Jadi identitas diri bisa dalam bentuk KTP, kemudian kalau KTP-nya ternyata belum punya bisa lihat di kartu keluarga. Nah, kemudian tinggal mengisi form dan nantinya ada pemberitahuan untuk dapat mengikuti ujian saringan masuk. Itu untuk yang jalur USM. Tapi kita punya alternatif. Kita punya alternatif bahwa mahasiswa nanti misalnya karena sudah merasa bosan, jenuh, kenapa saya harus tes lagi gitu ya, capek. Nanti silakan dapat memilih untuk mengikuti jalur PMDK yang penelusuran minat dan kemampuan dan ujian berbasis rapot gitu ya, penerimaan berbasis rapot. Jadi nanti bisa mengikuti jalur seleksi yang tadi untuk lebih memberikan keleluasaan untuk mempersiapkan diri menjadi calon mahasiswa. Nah, kurang lebih bagi itu. pemirsa yang ingin memilih PMDK begitu ya Pak Ridwan ataupun Pak Ardi, barangkali ada strateginya nggak sih dari Unpas sendiri untuk langsung bisa keterima? Minat dan bakat, kemampuan seperti apa yang menjadi satu keunikan yang akan diambil oleh Unpas? Jadi sebenarnya kalau untuk PMDK dan ujian saringan masuk berbasis rapot ini yang penting mahasiswa punya ya nilai yang rata-rata cukup baik lah, cukup baik. Kemudian direkomendasikan oleh guru BK-nya. Jadi berdekat-dekatlah dengan guru BK supaya memperoleh rekomendasi untuk masuk ke jalur PMDK. Dan nilainya juga harus baik ya Pak ya? Dan nilainya baik. Ya. Oke, Pak Andi mau tambahkan? Ya, untuk program studi manajemen sendiri sementara ini sama, hanya juga ada tambahan selain daripada tadi dari jalur raport, misalnya ranking 1 sampai dengan 10 besar begitu. Selain daripada itu juga kami di sini memfasilitasi teman-teman siswa yang memiliki
followers yang banyak di media sosial dan juga berkecimpung di dunia influencer itu juga salah satu syarat ya, salah satu syarat ataupun salah satu kemudahan untuk bisa bergabung di program studi manajemen dan bisnis. Oke, ada yang unik lagi ternyata sebagai influencer juga bisa bergabung dengan FEB Unpas, terutama di program studi manajemen. Kira-kira followernya berapa minimal, Pak? Ya, minimal untuk media sosial memiliki 500 followers. Minimal 500 followers. Oke, dan cukup isi kontennya pun followers harus yang positif ya, harus Pak ya? yang positif tentunya. Oke, jadi ya harus benar-benar isi kontennya, isi feednya yang benar-benar positif ya, untuk bisa dilirik oleh Pak Ardi dan juga tim dari manajemen FEB Unpas. Kemudian nih pasti kan FEB sendiri sudah lama ada di Unpas, pasti juga sudah menghasilkan banyak mahasiswa berprestasi. Sejauh ini prestasi yang paling menonjol dari FEB Unpas apa saja, Pak Ardi atau Pak Ridwan, silahkan. Untuk mahasiswa, untuk mahasiswa, alhamdulillah selama ini mahasiswa-mahasiswa di program studi manajemen bisnis ini memiliki talenta ya, talenta baik dari sisi akademik maupun non akademik. Itu hampir setiap tahunnya kami mendapatkan anugerah penghargaan, baik itu tahun 2021 ini saja mahasiswa kami ada yang mendapatkan kegiatan berwirausaha mahasiswa se-Indonesia, lalu juga ada yang mendapatkan talenta inovasi dari Kemdikbud Ristek, lalu kegiatan-kegiatan MBKM di magang dan studi independen di perusahaan-perusahaan besar yang terafiliasi, dan juga dari sisi non akademik selain daripada tadi itu ada juga yang juara e-sport seperti Mobile Legends begitu, ada juga yang lomba-lomba olahraga seperti futsal, basket, dan lain-lain. Gitu. Sejauh itu positif pasti didukung oleh kampus ya, Pak ya? Iya. Oke, ada tambahan yang lain Pak Ridwan? Iya, kalau untuk mahasiswa di program studi akuntansi ini tadi, kalau prestasi itu ada dua klasifikasi. Klasifikasi yang pertama ini berkaitan dengan bidang akademik, tentunya kami punya beberapa mahasiswa yang pernah menjuarai lomba karya tulis, ini yang berhubungan dengan akademik, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang memperoleh beasiswa, ya beasiswa untuk mengikuti sertifikasi, jadi ada sertifikasi kompetensi dari Ikatan Akuntan Indonesia yang tidak berbayar karena mereka memperoleh beasiswa, itu kurang lebih ada sekitar 9 orang yang memperoleh beasiswa tersebut. Kemudian juga tadi ada mahasiswa yang mengikuti program MBKM yang diselenggarakan dengan metode berkompetisi gitu, jadi menjadi terpilih untuk mengikuti program studi independen dan magang bersertifikat. Nah, kemudian untuk bidang non akademiknya, jadi kalau tadi akademiknya itu terkesan serius gitu ya, tapi non akademiknya pun ada. Jadi ada yang terakhir yang paling menonjol mungkin yang menjadi duta budaya. Duta budaya yang kemudian ini tentunya menjadi ikon di prodi akuntansi, berkaitan dengan bahwa prodi akuntansi nggak melulu tentang angka gitu ya, karena terbukti ada mahasiswa-mahasiswanya juga yang bisa berprestasi di bidang non akademik. Oke, jadi didukung juga ya, Pak ya? Didukung, sangat didukung. Untuk mahasiswa asingnya sendiri, masing-masing program studi? Ya, di tahun ajaran akademik 2021-2022 sekarang, program studi manajemen kebetulan ada 2 mahasiswa asing, yaitu satu dari Laos dan satu dari Singapura begitu, dan mereka sangat antusias bisa bergabung langsung dengan kami, walaupun saat ini metode pembelajarannya masih secara online, daring, dan juga kemarin sempat juga kami secara hybrid, ada yang di kampus dan sebagian lagi ada juga yang online begitu.
Disesuaikan ya Pak ya? Disesuaikan. Laos dan Singapura. Laos dan Singapura. Oke. Kemudian kalau akuntansi sendiri Pak Ridwan? Kalau dari prodi akuntansi untuk tahun akademik sekarang itu belum ada, tapi kami sempat punya mahasiswa asing dari Somalia. Dari Somalia dan kebetulan sudah lulus, semuanya sudah lulus. Kembali ke kampung halamannya, ada yang kembali ke tetap menetap di Indonesia. Oke, jadi ya bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, FEB Unpas pun hadir untuk bisa memberikan transfer ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa asing, terbukti dari Laos, Singapura, dan juga dari negara benua Afrika ada Somalia. Nanti kita akan berbincang lagi usai jeda pemirsa, tentunya dengan kedua narasumber saya berkaitan dengan lebih dekat lagi dengan FEB Unpas usai jeda di Halo Halo Bandung, Karas Bandung Now. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Halo Halo Bandung, Karawas Bandung Now, edisi lebih dekat lagi kita kenalan dengan FEB Unpas. Sayang sekali ini waktu kita berjalan terus dan waktunya sangat terbatas. Saya mengundang kepada dua narasumber saya untuk memberikan motivasi dan juga ajakan kepada pemirsa Bandung TV tentunya yang masih bingung untuk melanjutkan perkuliahannya kemana, tentunya dengan gambaran tadi prestasi-prestasi yang luar biasa dan juga banyak sekali kompetensi yang memang sudah dibekali kepada para mahasiswanya sampai dengan saat ini. Mulai dari Pak Ridwan dulu, silahkan. Iya, kepada pemirsa yang sedang bingung atau sedang mencari-cari akan mendaftarkan anaknya, mungkin kerabatnya atau dirinya sendiri ke program studi mana, mari bergabung bersama kami di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, yang tentunya kami siap menjadikan teman-teman untuk menjadi lulusan yang siap di dunia kerja. Nah, jangan lupa tentunya bisa mengunjungi situs Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tinggal di search di Google ya, feb.unpas.ac.id untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran untuk menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun ajaran 2021-2022. Oke, untuk Pak Adi sendiri silahkan. Bagi yang berminat untuk bergabung dengan program studi manajemen dan bisnis, ayo segera tetapkan pilihan ke program studi manajemen bisnis. Tidak usah ragu untuk mencari kepastian di masa yang akan datang. Langsung saja daftar di website febunpas.ac.id, dan tentu dengan kami Anda bisa menjadi wirausahawan, bisa menjadi manajer, bisa menjadi konsultan bisnis, dan juga bisa menjadi asisten peneliti dan asisten dosen. Oke, dan luar biasa jika Anda memilih FEB Unpas, baik itu dari kedua program studi tadi, yang paling penting adalah masa depan di tangan Anda ya kalau udah memilih FEB Unpas. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Ardi, juga Pak Ridwan, sukses selalu untuk prodinya masing-masing. Salam saya untuk rekan-rekan yang lainnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih banyak Pak Ardi, Pak Ridwan, dan untuk Anda juga saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami dari jam 8 pagi tadi. Kita akan berjumpa lagi tentunya di Halo Halo Bandung episode esok hari, dan terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatannya juga diperketat lagi. Saya Krisati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo Bandung, Karawas Bandung Now.